Crazy Rich Asians. Penulis Kevin Kwan. Prolog Para Sepupu. London, 1986. Nicholas Young menjatuhkan diri ke kursi terdekat di lobi hotel. Kelelahan setelah 16 jam penerbangan dari Singapura, perjalanan dengan kereta dari Bandar Udara Heathrow, dan berjalan dengan susah payah melalui jalan-jalan yang basah oleh hujan. Sepupunya Astrid Leong gemetaran dengan tabah di sampingnya. Semua karena ibunya, Felicity, Daiguceh, atau Bibi Tua Nicholas dalam bahasa Kanton. Berkata bahwa naik taksi 9 blok itu dosa dan memaksa semua berjalan dari stasiun bawah tanah Piccadilly. Semua orang lain yang kebetulan berada di situ mungkin melihat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang berdiri tidak wajar dan seorang gadis rapuh duduk tanpa suara di sudut. Tetapi yang dilihat Reginald Ormsby dari mejanya yang menghadap lobi adalah dua anak Cina mengotori kursi panjang mewah dengan jaket kuyup mereka. Dan itu bukan yang terburuk. 3 perempuan Cina berdiri tidak jauh, dengan panik mengeringkan diri mereka dengan tisu. Sementara seorang anak remaja meluncur liar melintasi lobi. Sepatu ketsnya meninggalkan tapak berlumpur pada marmer kotak-kotak hitam putih. Ormsby bergegas turun dari mezanin. Dia merasa bisa mengurus orang-orang asing ini secara lebih efisien ketimbang petugas di meja penerimaan. Selamat sore, saya manajer di sini. Apa yang dapat saya bantu? Dia berkata perlahan-lahan, mengucapkan setiap kata dengan amat jelas. Ya, selamat sore. Kami sudah melakukan pemesanan, jawab wanita itu dalam bahasa Inggris sempurna. Ormsby memandangnya terkejut. Atas nama siapa? Eleanor Young dan keluarga. Ormsby membeku. Dia mengenali nama itu, terutama karena keluarga yang telah memesan Lancaster Suite. Tetapi siapa yang dapat membayangkan kalau Eleanor yang ternyata orang Cina dan bagaimana dia bisa berada di sini? Dorchester atau Ritz mungkin membiarkan mereka masuk, tetapi ini adalah Calthorpe, dimiliki oleh Calthorpe Cavendish Gores sejak George IV menjadi raja dan beroperasi dalam semua pengertian praktis seperti klub privat bagi keluarga-keluarga yang muncul di Debrecen atau Almanak de Gotha. Ormsby menilai kelayakan para wanita kuyup dan anak-anak yang meneteskan air ini. Dowager Marchioness of Uckfield akan menginap sepanjang akhir pekan. Dia ngeri membayangkan bagaimana sang Marchioness akan bereaksi ketika orang-orang ini muncul saat sarapan besok. Ormsby membuat keputusan cepat. Maaf sebesar-besarnya, tetapi saya tidak dapat menemukan pemesanan atas nama itu. Anda yakin? Tanya Eleanor terkejut. Cukup yakin, Ormsby menyeringai kaku. Felicity Leong mendekati kakak iparnya di meja penerimaan. Apa ada masalah? Dia bertanya tidak sabar, ingin segera masuk kamar untuk mengeringkan rambutnya. Alamak, mereka tidak dapat menemukan pemesanan kita, Eleanor mendesah. Bagaimana bisa? Mungkin kau memesannya dengan nama lain? Tanya Felicity. Tidaklah, untuk apa aku melakukan itu? Selalu dipesan dengan namaku, jawab Eleanor jengkel. Mengapa Felicity selalu berasumsi dia tidak kompeten? Dia berbalik menghadap manajer itu. Tuan, bisakah Anda periksa kembali? Saya mengonfirmasi ulang pemesanan kami baru 2 hari yang lalu. Seharusnya kami menginap di kamar kalian yang paling besar. Ya, saya tahu Anda memesan Lancaster Suite, tetapi saya tidak dapat menemukan nama Anda dimanapun. Ormsby ngotot. Maaf, tetapi jika Anda tahu kami memesan Lancaster Suite, mengapa kami tidak mendapatkan kamar itu? Tanya Felicity bingung. Sialan, Ormsby mengutuki dirinya sendiri yang kelepasan bicara.
Tidak, tidak, Anda salah mengerti. Yang saya maksud adalah Anda mungkin berpikir telah memesan Lancaster Suite. Namun saya jelas tak dapat menemukan catatan tentang itu. Dia berbalik sesaat, berpura-pura mencari di antara berkas-berkas. Felicity membungkuk di atas counter egg berpelitur dan menarik buku catatan pemesanan bersampul kulit ke arahnya, membalik-balik halamannya. Lihat, ini tertulis di sini Mrs. Eleanor Young, Lancaster Suite untuk 4 malam. Anda tidak bisa melihat ini? Nyonya, ini rahasia. Ormsby membentak marah, mengejutkan dua pegawai muda yang memandang jengah kepada manajer mereka. Felicity menatap laki-laki yang mulai botak dan berwajah merah itu. Situasinya mendadak menjadi sangat jelas. Dia tidak pernah melihat jenis cemoohan tingkat tinggi seperti ini sejak dia masih anak kecil yang tumbuh di hari-hari kemunduran kolonial Singapura. Dia pikir rasisme terang-terangan seperti ini sudah tidak ada lagi. Tuan, dia berkata sopan namun tegas, hotel ini sangat direkomendasikan oleh Mrs. Mince, istri uskup Anglikan Singapura kepada kami, dan saya melihat dengan jelas nama kami dalam buku registrasi Anda. Saya tidak tahu ketidakberesan apa yang tengah berlangsung, tetapi kami sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan anak-anak kami lelah dan kedinginan. Saya bersikeras agar Anda menghargai pemesanan kami. Ormsby gusar. Beraninya perempuan Cina berambut keriting seperti Thatcher dan beraksen Inggris yang tidak masuk akal ini berbicara seperti itu padanya? Saya khawatir kami tidak memiliki kamar kosong, ujarnya. Apa Anda mengatakan pada saya bahwa tidak ada kamar tersisa di seluruh hotel ini? Ujar Eleanor tak percaya. Ya, dia menjawab singkat. Kemana kami harus pergi selarut ini? Tanya Eleanor. Mungkin suatu tempat di pecinan? Dengus Ormsby. Orang-orang asing ini telah cukup menghabiskan waktunya. Felicity kembali ke tempat adiknya Alexandra Cheng berdiri, menjaga koper-koper mereka. Akhirnya aku sudah tidak sabar ingin mandi air panas, ujar Alexandra penuh semangat. Sebenarnya laki-laki menjijikan ini menolak memberikan kamar kita, ucap Felicity, tidak berusaha menyembunyikan kemarahannya. Apa? Kenapa? Tanya Alexandra, benar-benar bingung. Aku rasa ada hubungannya karena kita Cina, jawab Felicity, seakan tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Kum Suaya, seru Alexandra, biar aku yang bicara dengannya. Tinggal di Hong Kong, aku punya lebih banyak pengalaman berurusan dengan tipe orang seperti ini. Alex, biar saja. Dia Kas Angmor Gausai, seru Eleanor. Bagaimanapun juga, bukankah ini seharusnya salah satu hotel top di London? Bagaimana bisa mereka membiarkan perilaku seperti ini? Alexandra bertanya. Persis, Felicity masih marah. Orang Inggris biasanya begitu baik. Bertahun-tahun datang ke sini, aku tidak pernah diperlakukan begini. Eleanor mengangguk setuju, walaupun diam-diam dia merasa urusan ini sebagian adalah kesalahan Felicity. Seandainya Felicity tidak terlalu giam siap dan mengizinkan mereka naik taksi dari Heathrow, mereka tidak akan terlihat terlalu lusuh. Tentu saja, kenyataan bahwa iparnya itu selalu terlihat begitu lusuh tidak membantu. Dia harus menyederhanakan penampilannya setiap kali bepergian bersama mereka. Setelah perjalanan ke Thailand, saat semua orang salah mengira mereka sebagai pembantu-pembantunya. Edison Cheng, anak laki-laki Alexandra yang berusia 12 tahun, dengan santai mendekati para wanita ini, menghirup soda dari gelas tinggi. Ayah, Eddie, dari mana kau dapatkan itu? Seru Alexandra. Tentu saja dari Pramutama Bar. Dengan apa kau membayarnya? Tidak bayar, aku menyuruh untuk memasukkannya ke rekening kamar kita, jawab Eddie ringan. Bisakah kita naik sekarang? Aku kelaparan dan aku ingin memesan room service. Felicity menggeleng tak setuju. Anak laki-laki Hong Kong terkenal dimanjakan, tetapi keponakannya ini keterlaluan. Bagus mereka berada di sini untuk memasukkannya ke sekolah asrama, tempat anak ini akan diajar untuk memiliki kesadaran.
Yang dibutuhkannya adalah mandi pagi dengan air dingin dan roti panggang kering dengan bovril, kaldu sapi kental dan asin. Tidak, tidak. Kita tidak lagi menginap di sini. Pergi dan awasi Niki dan Astrid sementara kami memutuskan apa yang harus dilakukan. Felicity menginstruksikan. Eddie berjalan ke arah sepupu-sepupunya yang lebih muda, melanjutkan permainan yang telah mereka mulai di pesawat. Turun dari sofa. Ingat, aku ketua, jadi aku yang berhak duduk. Dia memerintahkan. Sini, Niki, pegang gelasku sementara aku minum dari sedotan. Astrid, kau sekretaris eksekutifku, jadi kau harus memijat bahuku. Aku tidak tahu kenapa kau yang menjadi ketua, sementara Niki menjadi wakil ketua dan aku menjadi sekretaris. Protes Astrid. Bukankah sudah kujelaskan? Aku ketua karena aku 4 tahun lebih tua daripada kalian berdua. Kau sekretaris karena kau perempuan. Aku perlu perempuan untuk memijat bahuku dan membantu memilih perhiasan bagi gadis-gadisku. Ayah teman baikku Leo, Ming Kah Ching, adalah orang terkaya ketiga di Hong Kong dan itu yang dilakukan sekretaris eksekutifnya. Eddie, kalau kau ingin aku menjadi wakil ketua, seharusnya aku mengerjakan sesuatu yang lebih penting ketimbang memegang gelasmu. Nick berargumen. Kita masih belum memutuskan apa yang dibuat oleh perusahaan kita. Aku telah memutuskan. Kita membuat limosin pesanan khusus seperti Rolls-Royce dan Jaguar. Eddie mengumumkan. Tidak bisakah kita membuat sesuatu yang lebih keren seperti mesin waktu? Tanya Nick. Ya, ini limosin ultra spesial dengan fitur seperti jacuzzi, tempat penyimpanan rahasia, dan kursi lontar James Bond. Eddie berkata, kemudian berdiri begitu mendadak dari kursi hingga menepak gelas dari tangan Nick. Coca-Cola tumpah kemana-mana dan suara gelas pecah menembus lobi. Pramutama, penjaga pintu, dan petugas meja penerimaan melotot ke arah anak-anak itu. Alexandra bergegas mendekat, menggoyangkan satu jari dengan cemas. Eddie, lihat apa yang kau lakukan. Bukan salahku, Niki yang menjatuhkannya. Eddie mulai bicara. Tetapi itu gelasmu, dan kau menepaknya dari tanganku. Nick membela diri. Ormsby mendekati Felicity dan Eleanor. Saya terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan tempat ini. Bisakah kami menggunakan telepon Anda? Eleanor memohon. Saya pikir anak-anak itu telah cukup melakukan kerusakan untuk malam ini. Bukankah begitu? Desis pria itu. Di luar masih gerimis dan kelompok itu berkerumun di bawah kanopi bergaris hijau putih di Brook Street. Sementara Felicity berdiri dalam bilik telepon umum, menelpon hotel-hotel lain dengan panik. Daiguche terlihat seperti tentara di gardu jaga dalam bilik telepon merah itu. Nick mengamati, malah senang dengan keadaan yang berubah dengan aneh. Mami, apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan tempat menginap malam ini? Mungkin kita bisa tidur di Hyde Park. Ada pohon weeping beach luar biasa di Hyde Park yang disebut pohon jungkir balik. Dan ranting-rantingnya menggantung begitu rendah hingga hampir menyerupai gua. Kita semua bisa tidur di bawahnya dan terlindung. Jangan bicara yang tidak masuk akal. Tak seorang pun akan tidur di taman. Daiguche sedang menelpon hotel-hotel lain sekarang. Ujar Eleanor sembari berpikir bahwa putranya menjadi jauh terlalu dewasa sebelum waktunya. Oh, aku ingin tidur di taman. Astrid memekik girang. Niki, ingat bagaimana kita memindahkan ranjang besi besar di rumah Ahma ke kebun dan tidur di bawah bintang-bintang malam itu? Ya, aku tidak peduli kalau kalian berdua ingin tidur di longkau. Tetapi aku akan memilih Royal Suite yang besar, tempat aku bisa memesan roti isi dengan champagne dan kaviar, ujar Eddie. Jangan konyol, Eddie. Kapan kau pernah makan kaviar? Tanya ibunya. Di rumah Leo, kepala pelayan mereka selalu menyajikan kaviar untuk kami dengan roti bakar kecil berbentuk segitiga dan selalu beluga Iran karena ibu Leo mengatakan kaviar Iran adalah yang terbaik. Eddie menyatakan. Connie Ming memang akan mengatakan sesuatu seperti itu.
Gerutu Alexandra pelan. Senang bahwa putranya akhirnya jauh dari pengaruh keluarga itu. Dalam bilik telepon umum, Felicity mencoba menjelaskan keadaan itu pada suaminya melalui sambungan yang terputus-putus ke Singapura. Omong kosong lah, kau seharusnya menuntut kamar itu. Harry Leong kesal. Kau selalu terlalu sopan. Orang-orang yang bergerak dalam bidang jasa ini perlu didudukkan pada tempatnya. Apa kau katakan pada mereka siapa kita? Aku akan menelpon Menteri Perdagangan dan Investasi sekarang juga. Ayolah Harry, kau tidak membantu. Aku telah menelpon lebih dari 10 hotel. Siapa yang tahu hari ini adalah hari persemakmuran. Setiap VIP berada di kota dan semua telah penuh dipesan. Astrid malah sudah basah kuyup. Kami perlu menemukan tempat malam ini sebelum anak perempuanmu mati kedinginan. Apa kau sudah coba menelpon sepupumu Leonard? Mungkin kau bisa naik kereta langsung ke Surrey. Harry mengusulkan. Sudah, dia sedang tidak ada. Dia pergi berburu burung belibis di Skotlandia sepanjang akhir pekan. Benar-benar kacau, Harry mendesah. Coba aku telepon Tommy Toh di Kedutaan Besar Singapura. Aku yakin mereka dapat meluruskan masalah ini. Apa nama hotel rasis ini? The Calthorpe, jawab Felicity. Alamak, apa tempat ini milik Rupert Calthorpe? Apalah namanya? Tanya Harry tiba-tiba bersemangat. Aku tidak tahu. Di mana lokasinya? Di Mayfair, dekat Bond Street. Sebenarnya tempatnya cukup bagus, kalau bukan karena manajer kurang ajar itu. Ya, kurasa itu. Aku main golf dengan Rupert, siapa itu namanya, dan beberapa orang Inggris lainnya bulan lalu di California. Dan aku ingat dia menceritakan padaku mengenai hotelnya. Felicity, aku punya ide. Aku akan menelpon si Rupert ini. Tunggu di situ, dan aku akan menelponmu kembali. Ormsby menatap tak percaya ketika 3 anak Cina kembali melesat melalui pintu depan. Tidak sampai 1 jam setelah dia mengusir mereka semua. Eddie, aku akan memesan minuman untukku sendiri. Kalau kau mau, sana ambil sendiri. Nick berkata tegas pada sepupunya sambil berjalan ke arah lounge. Ingat apa yang dikatakan ibumu? Sudah terlalu larut untuk kita minum coke. Astrid mengingatkan sambil melompat-lompat di lobi, berusaha mengejar kedua anak laki-laki itu. Kalau begitu, aku akan memesan rum dan coke. Eddie berkata menantang. Demi Tuhan yang agung, Ormsby berseru keras. Kemudian bergegas melintasi lobi untuk mencegat anak-anak itu. Sebelum berhasil mencapai mereka, tiba-tiba dia melihat Lord Rupert Calthorpe Cavendish Gore mengantar para wanita Cina itu ke dalam lobi, terlihat seperti tengah mengadakan tur. Dan kakekku membawa Rene Lalik pada tahun 1918 untuk mengerjakan mural kaca yang kalian lihat di ruangan utama ini. Tak perlu diutarakan lagi, Lutyens yang memandori restorasi tidak setuju Art Nouveau ini berkembang. Para wanita itu tertawa sopan. Para karyawan langsung bersiaga, terkejut melihat sang bangsawan tua yang telah bertahun-tahun tidak pernah menginjakan kaki di hotel ini. Lord Rupert berbalik ke arah manajer hotel. Ah, Wormsby bukan? Ya, my lord, ujarnya terlalu terpana untuk mengoreksi bosnya. Bisakah kau menyiapkan beberapa kamar bagi Mrs. Yang, Mrs. Leong, dan Mrs. Cheng yang baik? Tetapi, sir, saya baru, Ormsby mencoba protes. Dan Wormsby, Lord Rupert melanjutkan tanpa mengindahkannya. Aku mempercayakan kepadamu untuk menginformasikan kepada para karyawan mengenai pengumuman yang sangat penting. Mulai sore ini, sejarah panjang keluargaku sebagai pengurus Calthorpe telah berakhir. Ormsby menatapnya luar biasa tak percaya. My lord, pasti ada sesuatu kesalahan. Tidak, sama sekali tidak ada kesalahan. Aku baru saja menjual Calthorpe semuanya. Mari, perkenalkan nyonya pemilik yang baru, Mrs. Felicity Leong. Apa? Ya, suami Mrs. Leong, Harry Leong. Pria yang baik dengan ayunan tangan kanan yang mematikan yang kutemui di Pebble Beach. Menelponku dan membuat tawaran yang sangat bagus.
Sekarang aku bisa menghabiskan waktuku memancing di Eleutera tanpa harus mengkhawatirkan onggokan gotik ini. Armsby menatap para wanita itu, mulutnya menganga. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita bergabung dengan anak-anak kalian yang manis itu di Longbar untuk bersulang? Ujar Lord Rupert riang. Itu akan menyenangkan, jawab Eleanor. Tetapi sebelumnya, Felicity, bukankah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan pada pria ini? Felicity berbalik menghadap Ormsby yang sekarang terlihat seperti akan pingsan. Oh ya, aku hampir lupa, ucapnya dengan senyum. Sayangnya, saya terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan tempat ini.